Lalu ketiga anaknya Nabi Allah Nuh, ini cikal bakal datuknya semua nenek moyang manusia. Yang pertama Sam. Sam ini tinggal di bagian daerah timur, dan dia yang pertama tinggal di satu kota yang pertama kali dibangun di daerah Yaman. Kotanya kalau sekarang terkenal dengan kota Son'a. Ibu kotanya Yaman, itu adalah kota yang pertama dibangun setelah turunnya kapalnya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Sam ini yang kemudian menurunkan anak-anaknya, dikatakan beliau punya 3 anak. Anak yang pertama bernama Arfahshid, anak yang kedua bernama Iram, anak yang ketiga bernama Ashur. Anak-anaknya Syam ini adalah cikal bakal bangsa Arab, cikal bakal bangsa Romawi, karena sebagian kulit mereka itu ada yang putih kecoklat-coklatan, ada yang putih bersih dan wajahnya tampan. Itu anaknya. Kemudian yang menurunkan bangsa Romawi, menurunkan bangsa-bangsa di sana, ini dari anak keturunannya Iram, termasuk Bani Israel. Bani Israel keturunannya Sam bin Nuh. Sam anaknya Nabi Allah Nuh. Bangsa Arab, bangsa Persia, bangsa Romawi, bangsa atau Bani Israel, semua lahir dari anak cucunya Sam bin Nuh. Kemudian anaknya yang keempat yang bernama Ham, beliau tinggal di daerah selatan atau yang sekarang dikenal dengan Afrika. Orangnya memang kulitnya hitam. Ham ini kulitnya kehitam-hitaman, maka dialah cikal bakal daripada beberapa anaknya. Cikal bakal daripada dikatakan anaknya Ham itu ada kurang lebih 4. Yang pertama bernama Qursh, yang kedua bernama Misraim, yang ketiga bernama Fat, yang keempat bernama Kan'an. Qursh ini yang kemudian menurunkan daripada termasuk Raja Namrud, itu keturunannya Kush bin Sam. Kemudian yang menurunkan bangsa Mesir dari anaknya yang bernama Misraim, orang-orang yang ada di Mesir. Kemudian yang anak yang ketiga bernama Fat, ini yang menurunkan bangsa barbar. Terkenal dalam sejarah bangsa barbar yang sangat kuat ahli perang, itu keturunannya Fat. Kemudian Kan'an bin Ham, ini yang menurunkan orang-orang Syria, Lebanon, Yordania dan negara-negara sekitarnya. Kemudian Yafes, anak yang keempat bernama Yafes, ini yang menurunkan bangsa Eropa dan bangsa Mongolia. Yafes dikatakan mempunyai, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7 anak. Di antara anak-anaknya Yafes yang bernama Kumar, inilah yang menurunkan orang-orang yang berada di negeri Jerman. Kemudian Yunan, anak yang kedua bernama Yunan, inilah nenek moyangnya bangsa Yunani. Kemudian ada yang bernama Qutbal bin Yafes yang menurunkan bangsa Itali. Dengan bermacam-macam khilaf daripada para ahli sejarah, daripada ahli kitab, itulah sebagian daripada nenek moyangnya bangsa-bangsa manusia yang ada zaman sekarang. Berapa sekarang jumlahnya manusia yang ada di bumi ini? Ada yang tahu? Kira-kira berapa miliar sekarang manusia ini? Subhanallah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian yang bermiliar-miliar ini. Entah sekarang berapa miliar, saya belum tahu, belum sempat ngitung. Mungkin perlu tanya kepada bagian statistik ini, berapa miliar jumlahnya penduduk bumi saat ini.
Semuanya itu kata Allah ya asalnya dari satu. Ya asalnya yang ada di kapalnya Nabi Allah Nuh, dan Nabi Allah Nuh juga asalnya dari leluhurnya, dari nenek moyangnya Nabi Allah Adam, asalnya dari Nabi Allah Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Setelah Allah ciptakan Nabi Allah Adam, Allah ciptakan minha, pasangannya. Mari Allah kembang biakkan, Allah lahirkan laki-laki yang sangat banyak dan perempuan yang sangat banyak. Entah berapa miliar tidak bisa dihitung semuanya, tetapi renungkanlah kebesaran Allah, renungkanlah keagungan Allah, ambillah pelajaran-pelajaran dari apa yang kita saksikan dari bumi ini, ma'asyiral hadirin wal hadirat, dan ketahuilah yang selamat, yang akan berhasil, yang akan sukses, yang akan diselamatkan oleh Allah, yang tetap berada di jalannya para nabi, para rasul, para utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diajak setiap malam Jumat manis ini untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diajak oleh para guru-guru kita melalui acara ini, dan insya Allah sebentar lagi Bondowoso akan dideklarasikan sebagai kota sholawat, ingin mengajak kita ke jalannya para nabi, para rasul, ke jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari rel, dari jalannya para nabi dan para rasul, dan kita bisa istiqamah, diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat ini. Kita bisa berada di jalan mereka, anak cucu kita semoga diselamatkan oleh Allah. Tadi tidak percaya. Ini ada suatu hikmah. Belum tentu anaknya orang yang saleh, anaknya orang baik akan menjadi baik. Anaknya Nabi saja banyak yang ingkar. Anaknya Nabi saja ini menentang orang tuanya, apalagi anak-anak kita. Apalagi tidak kita berikan pendidikan agama, kita tidak masukkan ke pondok-pondok pesantren seperti pondok ini, kita tidak dekatkan kepada orang saleh, maka sangat sulit di akhir zaman ini para hadirin, para hadirat. Karena itu adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam, adanya guru-guru yang akan membimbing putra-putri kita seperti beliau-beliau guru-guru kita ini, nikmat yang besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan nikmat tersebut, jangan sia-siakan nikmat tersebut. Setelah Nabi Allah Nuh dan putra-putranya, kemudian dengan anak cucunya, mereka orang yang beriman. Saat itu bumi hanya dihuni, kalau orang itu 80 orang, ya hanya dihuni 80 orang, semuanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana lanjutan dari mereka? Bagaimana kisahnya setelah mereka? Siapakah yang melanjutkan perjalanan atau perjuangan dakwahnya Nabi Allah Nuh alaihissalam? Jangan lewatkan di pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ridhai kita, Allah berkahi majlis ini, Allah berkahi orang tua yang menitipkan anak-anaknya di tempat ini. Saya ingat kemarin waktu haul Gresik, ya, beberapa minggu yang lalu, Al-Habib Segaf Baharun mengatakan orang tua yang memondokkan anaknya, dia telah berhasil membuat bahagia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak, Ibu, para wali santri yang sudah berhasil Anda mengantarkan dan putra-putri Anda mondok di tempat ini, Anda satu langkah sudah membuat senyum, bahagia, senang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai putra-putri Anda nanti sukses, berhasil menjadi ustadz, ustadzah, menjadi orang-orang mulia. Ini sekarang sudah mulai tampak, ya, hampir mayoritas siswa-siswi di sini hafal burdah. Itu tidak mudah, alhamdulillah. Ini sudah mulai langkah. Kalau sampai anak-anak Anda berhasil menjadi orang-orang mulia, berarti Anda sudah akan dipeluk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda berhasil membahagiakan Rasulullah dan berhasil menjadikan anak-anak Anda sebagai estafet penerus perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang tua yang memondokkan di tempat ini dikabulkan dan disukseskan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma
Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai penutup, saat ini juga dunia sedang berduka. Kita kehilangan salah seorang ulama besar, gurunya daripada para ulama, para gurunya habaib yang berada di Yaman. Ya, tadi malam beliau meninggal dan sekarang jenazah masih perjalanan pulang ke Tarim, yaitu beliau Al-Imam Al-Alimul Allamah Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, terkenal sebagai pemikir Islam di abad ini, paling alimnya manusia di abad ini menurut para ulama yang ada di Yaman. Tadi malam beliau meninggal dunia dan besok pagi jam 6 waktu Yaman atau waktu kota Tarim akan dikuburkan di pekuburan tempatnya para habaib, para aulia yang ada di Tarim. Ya, jenazahnya masih dibawa, katanya malam ini sekitar jam 12 akan sampai di Yaman. Mudah-mudahan kita dapat berkah beliau, mudah-mudahan Allah angkat tinggi derajat beliau, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah lahirkan kembali daripada murid-murid beliau, pencinta-pencinta beliau, ulama-ulama besar sekali berbeliau. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah, khususan ila ruh Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur. Anna Allah yu'li darajatihi bil jannah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga pengajian yang akan datang di tahun baru yang akan datang semakin meriah lagi, semakin semarak lagi, semakin dekat lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tahun ini menjadi tahun kemenangan umat Islam, tahun kejayaan umat Islam, tahun diangkatnya segala penyakit, bala, musibah, virus oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Yang belum haji mudah-mudahan dikaruniakan bisa naik haji. Yang sudah haji mudah-mudahan masih bisa haji lagi. Saudara-saudara kita yang akan pulang dari Mekah, semoga dijadikan hajan mabrur, wa sa'yan masykur, wa tijaratan lan tabur. Yang sakit di antara kita semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sekolah semoga disukseskan oleh Allah. Yang bekerja semoga pekerjaannya disukseskan oleh Allah. Yang punya hajat duniawi dan ukhrawi berkat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita tidak pulang dari tempat ini hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.